Silakan Melani untuk sharing. Oke, thank you Ingrid untuk pujian yang dibawakan. Itu lagu yang sangat 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 menyentuh hati, bahwa salah satu perkataannya adalah Your goodness running after me all my life. Wow, luar biasa. Oke, passage yang dikasih kepada saya hari ini adalah dari 10. Saya harap kalian sudah sempat baca Yohanes 10, 31 sampai 42. Judulnya adalah Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Saya akan bacakan sedikit ya, Yohanes 10, 31, 42. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat, kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu mau, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Jordan, ke tempat Yohanes membaptis dulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua orang yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Seperti yang saya bilang tadi, judul dari perikop passage ini adalah Yesus ditolak orang Yahudi. Dari pasal ini, dari perikop ini, ada 2 poin yang saya pribadi belajar, dan mungkin saya akan share dengan kalian ya. Mengapa sebenarnya orang Yahudi itu menolak Yesus? Hal ini diakibatkan karena hati dan pikiran mereka buta dan mereka keras kepala atau tegar tengkuk. Coba bayangkan, di tengah-tengah mereka, terang-terangan Yesus telah banyak melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik, dengan melakukan dan juga melakukan banyak-banyak mujizat. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati, dan lain-lain sebagainya. Mengapa orang tidak percaya kepada Yesus Kristus? Itu karena mata hati imannya tertutup, sehingga tidak mampu melihat mujizat yang dibuat Yesus sesungguhnya berkat kuasa Tuhan yang ada di dalam dirinya. Mereka tidak melihat Tuhan yang bekerja dalam diri Yesus. Mereka hanya berpikir bahwa Yesus adalah orang Nazaret, anak tukang kayu, anak Maria dan Yosef, yang tidak ada bedanya dengan manusia lain. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Namun sayang sekali orang-orang Yahudi tidak bisa atau tidak mampu melihat hal itu pada diri Yesus. Akibatnya mereka mau melempar Yesus dengan batu, bahkan mau menangkap Yesus. Mereka buta secara rohani. Dulu ada orang di Jakarta, ada orang buta di Jakarta yang nyanyi burung nuri. Kalian mungkin waktu masih kecil tahu ya, nyanyi lagu burung nuri. Ini orang buta nyanyinya begini. Burung nuri katanya. Terbang tinggi katanya. Balik turun katanya. Di atas dahan katanya. Orang buta tidak pernah melihat burung nuri. Yang dia tahu kata orang. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mengenal Tuhan? Apakah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah kita sering ngobrol sama Tuhan? Apakah kita mengenal kasih Tuhan secara pribadi?
Apakah kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Apakah kita tahu bahwa Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar sampai hari ini? Atau karena kata orang? Kalau ada di antara kita yang masih belum punya hubungan intim dengan Tuhan, saya encourage untuk ayo cobalah mengenal Tuhan dari dekat. Ia bukan saja sebagai Bapa, tetapi ia juga adalah teman. Bahkan Tuhan mengatakan kita adalah sahabatnya jika kita berbuat apa yang ia perintahkan. Itu dikatakan di Yohanes 15, 14, 15. Saya yakin setiap dari kita punya sahabat. Sahabat adalah seseorang di mana tempat kita dapat ngobrol dari hati ke hati, bisa curhat, orang yang dekat dengan kita. Dan Tuhan mengatakan kita adalah sahabatnya. Dari pembacaan kita hari ini, kita mendengar kisah Injil, bahwa orang Yahudi mengambil batu melempar Yesus. Mereka mau melempar Yesus karena Yesus memberikan statement atau pernyataan, aku adalah anak Allah. Aku anak Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Mereka menganggap bahwa Yesus menghujat Allah. Sebagai tanggapan atau reaksi orang Yahudi ini, Yesus berkata kepada mereka di Yohanes 10 ayat 31, banyak pekerjaan baik yang berasal daripada Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab mereka, bukan karena pekerjaan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Pernyataan terus terang Tuhan Yesus bahwa dia dan Allah adalah satu membuat orang-orang Yahudi marah, geram, dan melempari Tuhan Yesus dengan batu. Bagi mereka ucapan Yesus jelas menghujat Allah karena ia menganggap dirinya setara dengan Allah. Rajam adalah metode eksekusi di mana sekelompok orang melemparkan batu ke arah orang yang dianggap bersalah. Dan tujuan rajam melempari batu itu bukan batu kerikil yang hanya sekedar dilempar, tapi tujuan rajam adalah supaya orang yang dilempar batu itu sampai mati. Kematian dengan cara dirajam ditentukan dalam hukum perjanjian lama sebagai hukuman atas berbuat dosa. Baik hewan maupun manusia dapat menjadi sasaran hukuman rajam. Itu tertulis di Keluaran 21:28. Dan rajam tampaknya dikaitkan dengan dosa yang menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap kemurnian rohani atau seseorang atau binatang. Sebagai contohnya adalah beberapa individu seperti Stefanus juga dilempari batu. Stefanus adalah seorang murid setia dari Yesus. Orang-orang Yahudi melempari dia dengan batu yang besar sampai mati, sebab orang Yahudi menuduh dia melakukan penghujatan. Kalian tentu ingat ceritanya bagaimana perempuan yang berzina, Yohanes 7 ayat 53. Dan ketika mereka terus bertanya kepadanya, ia pun bangkit. Yesus bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Kalian tahu ceritanya, satu persatu mereka semua pergi. Di dalam Kisah Rasul 14 ayat 19, Paulus juga dilempari batu katanya. Bunyi ayat itu adalah, tapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu untuk memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Pertanyaan saya sekarang adalah, pernahkah di antara kita disakiti dengan dilempari batu, bahkan dilempari batu oleh sesama anak-anak Tuhan? Bukan batu secara fisik, tetapi batu merupakan sebagai suatu dalam bentuk perkataan. Saya pernah, padahal saya tidak salah sama sekali. Kejadiannya waktu saya masih kerja di CIBC, waktu itu ada lunch time ya, jam makan siang, dan saya punya kebiasaan setelah makan siang itu selesai, sebelum saya mulai kembali kerja, saya suka ngecek WhatsApp saya, mungkin ada message apa. Satu kali saya buka, aduh kagetnya luar biasa. Ada orang, sesama anak Tuhan, meninggalkan message, 80 message yang berbentuk makian, cacian, kata-kata yang sangat kasar, sampai saya gemetar. Saya gemetar. Waktu itu saya sakit, hati saya sakit luar biasa.
saya rasanya sangat terluka. Akhirnya setelah saya coba clarify mengenai orang lain, setengah jam kemudian orang tersebut kirim message lagi sama saya. Message-nya sangat pendek sekali, hanya bilang, maaf ya, rupanya ada salah pengertian. That's it. Dia tidak melemparkan batu secara fisik kepada saya, tapi perkataannya sungguh-sungguh melukai saya. I was so bruised. Nah, tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan yang lebih penting lagi dan yang lebih menyedihkan lagi, pernahkah kita menyakiti orang lain dengan perkataan kita? Mungkin kita tidak sengaja atau sengaja karena kita tidak senang dengan orang tersebut. Mungkin dengan perkataan kita mengkritik, menghakimi, meremehkan, atau merendahkan orang lain. Yang saudara, mungkin kita melukai orang lain, mungkin dengan batu kecil atau batu besar. Masih ada banyak batu, mungkin ada di dalam genggaman tangan kita. Tentu bukan dengan batu yang digenggam dengan batu betul, tetapi mungkin dengan lidah kita. Apakah kita masih mau melempari sesama dengan batu? Apakah kita mesti melakukan kekerasan verbal kepada sesama kita? Apa untungnya kita melempari sesama kita dengan batu? Apakah kita begitu lemah sehingga harus berperilaku seperti itu? Saya yakin tidak. Karena kenapa? Karena kita ini adalah lebih daripada pemenang. Tuhan selalu menyertai kita. Kalau pada saat ini seandainya ada batu di dalam genggaman tangan kita, marilah kita sama-sama lepaskan batu itu, jatuhkan batu itu dari genggaman tangan kita. Apabila kita dilukai atau disakiti melalui perkataan, entah itu dalam bentuk apapun juga, jangan dibalas. Even though it hurts so much, jangan dibalas. Sebab di Roma 12, 19, 21 itu bunyinya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dari pembacaan yang hari ini, yaitu perikop Yohanes 10, 31 sampai 42. Buat saya pribadi ada dua hal yang saya, kalau bisa saya summarize, dan mungkin juga saya bisa share dengan kalian semuanya, two things yang saya belajar. Yang pertama adalah, jangan kita buta rohani sampai kita tidak dapat melihat dan mengenal Allah. Kalau sampai itu terjadi, marilah kita minta kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya ingin mengenal Engkau lebih lagi. Saya ingin mempunyai hubungan yang akrab dengan Engkau. Saya ingin ngobrol sama Tuhan seperti kepada seorang sahabat. Kita sebelum paset sebelumnya, waktu itu siapa yang share, Kim mungkin ya, Tuhan itu sebagai gembala, di mana kita bisa ngobrol sama, kita bicara sama Tuhan, kita ngobrol. Tapi ada saatnya juga kita berdiam diri, di mana kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Jadi it's a two-way communication. Marilah kita tidak saling melemparkan batu, dan lepaskan kalau ada batu di dalam genggaman kita saat ini. Kalaupun mungkin saudara pernah disakiti dengan perkataan, seperti dirajam rasanya, sakitnya luar biasa. Apalagi kita tidak bersalah. Menurut saya, bawakan luka hati itu kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang mampu menjamah luka hati itu, dan Dia yang mengerti. Kita, Tuhan, aduh sakitnya luar biasa Tuhan. Dan biarlah kita membiarkan Tuhan untuk menjamah apabila sampai hal itu terjadi. I think that's it. Mungkin ada yang mau menambahkan. Perlu ditepok, Melanie, bagus. Jangan ditepok. Sebab semuanya pada tepuk tangan. Kalau saya cuma bilang perlu ditepok. Jangan. By the way, terima kasih Melanie untuk sharingnya. Saya ngambil poin-poin dari kamu juga. Memang kita tuh perlu sahabat.
Itu sahabat yang dia ngomong, sangat penting sekali siapa sahabat kita. Ya, kita nggak ngomong sahabat di dunia, tetapi sahabat kita adalah Yesus. Kita selalu kembali kepada Yesus. Kenapa gitu? Seperti tadi dikatakan, pertanyaannya apakah kita pernah dilemparin batu? Saya nggak pernah dilemparin batu, saya lempar batu nggak pernah, tapi ngempesin ban orang pernah. Saya di Uber-Uber sama senapan angin sama papa saya pernah dulu waktu saya masih nakal. Nah, tapi saya tidak membalas. Tadi dimaksudkan tidak membalas itu penting sekali. Sebabnya tuh reaksi kita. Kalau kita kena sama orang diapain, saya pernah. Itu banyak tulisan di Facebook dengan nama kita berdua. Itu kita dicemooh, kita dibantah, kita katakan kita diajari sama orang itu. Kalau sudah ada orang yang tahu. Jadi jangan membalas. Buat saya, akhirnya saya itu belajar lebih banyak, lebih dekat pada kawan sahabat saya. Selainnya kepada Ci Inge atau Enge atau istri saya. Itu saya jadi lebih dekat. Kita berdua jadi lebih dekat. Saya sendiri juga mengoreksi bagaimana balasan saya. Sebab saya dulu ngepesin ban, itu di kantor. Sebabnya di kantor itu orang, ini perempuan loh, kalau perempuan berbuat yang bikin kesel hati di kantor, saya paling lebih nggak senang. Kalau laki, saya lebih senang. Kalau perempuan, saya tidak senang. Jadi akhirnya, maksud saya mesti mukul, akhirnya saya kempesin ban mobilnya. Itu saya masih ingat di kerjaan waktu itu. Nah, sekarang ini saya udah lebih dewasa. Jadi saya belajar mempunyai sahabat. Jadi ada orang yang memang tidak batu yang lempar, tapi gimana respons kita kepada keadaan-keadaan semua ini. Saya memang baca semuanya ini, saya juga belajar. Saya melihat tuh pelajarannya di sini, kalau kamu 2 poin, saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi cepat aja. Itu di situ ngomongin soal pekerjaan. Pekerjaan itu ya, itu suatu, kalau kita lihat soal pekerjaannya Tuhan Yesus, kita tuh jangan judging. Anggap aja lah kita sendiri itu jangan judging, tau nggak? Terus jadinya kalau judging kita bisa nggak percaya gitu. Itu ngomongin attitude. Saya juga lihat kalau saya mau membalas orang tuh kayak attitude. Jangan kejadian soal attitude itu kita mesti jaga. Kedua, dan situ sebenarnya Yesus sudah bilang sudah tertulis. Saya lihat di Mazmur 82, 6-8. Bahwa kita ini dikatakan itu Allah kecil, Allahnya huruf besarnya kecil, Allah kecil. Tapi kita ini anak-anak yang tinggi gitu, anak-anak yang tinggi. Tapi kita akan mati. Kalau Yesus nggak bakal mati. Itu udah tulis. Tapi itu nggak ngerti orang-orang tuh kalau dibilangin kayak begitu. Nah itu kita mesti belajar. Ketiga, ini Yohanes 3:8 penting sekali. Guna untuk kita tuh begini mengerti akan kata-katanya Yesus itu menuju kepada iman kita lebih maju. Jadi iman itu sebenarnya itu bisa lebih maju kalau kita itu menyatakan dirinya bahwa dia itu dalam Mesias. Kita tuh mesti di situ kita percaya. Itu udah poin nomor berapa tuh? Nomor 4 gitu. Itu Yohanes 20, 30, 31. Itu percaya. Bagaimana kita mesti jalanin semua ini? Ya saya bilang saya mesti percaya. Kalau saya bisa percaya tuh arti apa? Yes dan amin gitu. Jadi Bapa itu di dalam aku dan Yesus itu di dalam Bapa. Kita mesti ngerti. Kalau kita nggak ngerti itu, jadi kita melihat-lihat itu kayak itu anak Bapa. Enggak, itu nggak begitu. Yesus menjalankan pekerjaannya Bapa. Dia masih jalan terus karena Bapa jalan terus di surga gitu. Jadi yang terakhir, ini saya lihat ini, wah pantesan ya orang yang lemparin batu, yang apapun itu pada orang percaya versus orang tidak percaya. Hati-hati, situ ada ayat yang terakhir ini, Yakobus 2, 14-26. Apa itu? Karena itu perbuatan baik merupakan bukti. Kita mesti berbuat baik, yaitu bukti. Iman yang tanpa perbuatan, itu nggak ada artinya. Itu tadi Yakobus 2. Jadi saya jadi lihat ya, tentu saya mau jadi orang percaya versus orang yang tidak percaya. Jadi banyak orang tuh kalau yang kayak gitu tuh nggak terlalu percaya 100% kepada apa yang ditulis di perikop ini yang kita pelajarin hari ini. Udah itu aja lah, itu yang saya belajar. Thank you. Thank you, Steve. Itu interesting ya yang Steve tadi juga bilang. Kan dikatakan di sini, bukankah di Alkitab di Mazmur itu kan bilang Gods gitu, Gods huruf kecil itu Tuhan Yesus tuh sebenarnya
kayak menyindir juga sama orang Farisi itu. Karena God huruf kecil itu dulu itu bukan dulu ya, itu di dalam Alkitab itu dimaksudkan adalah orang-orang pintar, orang-orang Farisi, orang-orang yang berkuasa gitu ya. Sedangkan orang Farisi itu salah satu orang-orang apa sih yang ternama, terhebat gitu. Jadi kayaknya bukankah dibilang God itu nggak marah gitu? Karena sebenarnya orang Farisi itu harus mengerti gitu, mengerti firman Tuhan. Tauratnya itu mereka harus ngerti bahwa nanti ada Mesias datang dengan dan apa yang Tuhan Yesus perbuat itu kan tidak mungkin manusia biasa lakukan. Membangkitkan orang mati, mengusir setan itu tidak mungkin. Nah, harusnya tuh mereka mengerti, tapi mereka nggak ngerti. Dan karena itu apa yang Tuhan Yesus katakan itu kan benar. Ya, mereka nggak bisa balas, mereka tidak bisa debat, mereka kalah debat kalau istilahnya, makanya mereka mau melempar batu. Ya itu sering sekali terjadi di kita sampai sekarang gini. Kita ini sering kali ada dua grup ya di debat, yang satu bela si A, yang satu bela si B, atau pendapat lah, pendapat A, pendapat B, ribut gitu. Nah kita kan teman, kita berdebat kan yang diributkan debatnya kan, pendapat saya dengan pendapat kamu gitu kan. Itu kan nggak ada urusannya dengan me and you, cuma pendapat saya sama pendapat kamu beda. Nah akhirnya kalau biasanya sering kali yang kalah pendapat itu jadi marah nyatain kita langsung gitu loh. Perhatikan itu, karena itu sebagai orang-orang kita sebagai orang-orang Kristen yang mature gitu ya, jangan sampai begitu. Kalau kita memang lihat bahwa kita memang kita salah atau dalam perdebatan itu, ya sudah gitu, kita bukannya langsung kita ngambil pendapat orang itu, tapi kita pikirkan gitu, kenapa ya salahnya di mana, itu orang kenapa baiknya di mana, udah. Dan kalau sudah ramai begitu, ya sudah, either kita bilang okay, we agree to disagree, udah gitu kita keluar dari ruangan itu atau apa, ya udah kita sama-sama lagi makan minum gitu, jangan akhirnya melempar batu gitu, jadi apa, ngatain gitu, jadi kamu orangnya begitu sih begini, jadi personally, jadi attack personally. Nah ini contoh yang bagus juga gitu. Maksudnya tuh mereka mau ngomong apa sama Tuhan Yesus jawab exactly, betul. Udah, mereka nggak bisa ngomong, ya udah ambil batu mau dilempar gitu. Nah kayak Mel itu bagus sekali kesaksian kamu itu, apa namanya, memang berarti kamu benar. Kamu ada melakukan suatu kebenaran sehingga orang itu marah dilemparin batu gitu. Biasanya gitu. Saya sih sebenarnya oh ya udah, jangan saya sekarang udah nggak masuk hati lagi gitu. Kalau ada memang pada hari itu sakit hati, tapi ya udah lah, memang orang itu anggap aja blow on gitu ya. Sudah gitu. Ya ini pelajaran kalau dilihat setiap ayat Alkitab itu dalam sekali gitu ya. Nah itu aja saya. Thank you. Pasti ini udah bergebu-gebu di hati. Persoalan ini memang it's praktikal, tapi ya kita masih menjaga ya semuanya di dalam respons kita, bagaimana batu ya itu kita balikin apa enggak. Silakan siapa yang saya bisa kasih tambahan. Terima kasih untuk Melanie yang bawa firman Tuhan. Saya percaya Melanie 2 poin, Kostif 5 poin. Saya percaya kalau kita setiap orang baca ya satu passage atau ayat yang sudah ditulis oleh Cinga atau Kostif itu kan setiap di WA kan ditulis ya. Kalau kita baca pasti saya yakin semua pasti dapat poin ya. Melanie bilang 2 poin, Kostif 5 poin, puji Tuhan. Di situ kita bisa tahu bahwa Tuhan itu waktu kita baca kita bisa dapat poin-poin. Jadi itu Tuhan bicara pada kita sesuai dengan kebutuhan ya. Nah itu bagus. Jadi positif ada 5 poin, kalian 2 poin itu mungkin setiap orang punya poin beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang saya tekankan bahwa Tuhan berbicara pada waktu kita baca firman Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, ilustrasi Melanie bagus sekali yang katanya tadi Melanie nyanyi ya, burung nuri katanya saya dapat berkat itu ya, kita dengar dari orang, oh Tuhan begini. Kalau kita alami sendiri perbuatan baik Tuhan kepada kita bisa rasakan bahwa Tuhan tuh baik, Tuhan tuh murah hati. Jangan lupakan, jadi kalau kita ada kesusahan, kita ingat bahwa Tuhan tuh baik, Tuhan tuh pernah memberikan kita
jalan keluar atau kemurahan Tuhan. Kita perlu ingat dan kita yakin Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Jadi bukan kata orang, tapi kita merasakan sendiri siapa Tuhan. Kemudian juga saya juga catat bahwa tadi dari sharing itu poin jangan membalas, itu good. Tuhan bagus juga tadi dari batu. Kemudian Melanie bilang bukan batu tapi perkataan ya. Itu memang Israel, maksudnya kalau batu kan keras kan, itu kan kena tubuh. Tetapi dalam manusia itu kan ada roh jiwa tubuh. Nah itu banyak sekali hujatan atau kata-kata yang menyakiti. Itu lebih dari batu. Kalau saya lihat, kalau batu bisa hilang ya, biru, kita brus mungkin bisa hilang 1-2 hari. Tapi kalau kata bisa bertahun-tahun, itu nggak bisa hilang. Tapi Melanie kasih firman Tuhan Roma 12:19-21 tuh, wow, itu luar biasa ya. Jadi kita nggak perlu balas, biar Tuhan sendiri yang membalas, bukan kita. Jadi kita berdoa, bahkan kita diajar untuk memberkati mereka. Dan di sini yang paling poin yang ayat yang terakhir ya, Roma 12 itu, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wah, ini luar biasa. Kalahkan kejahatan kebaikan. Apakah kita bisa? Mungkin secara manusia nggak bisa. Tapi kalau kita minta Roh Kudus yang bantu kita, karena Roh Kudus ada di dalam hati kita ya. Kalau kita minta Roh Kudus bantu kita, kita bisa mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Secara dunia mah nggak mungkin. Tapi disinilah firman Tuhan indah sekali. Jadi poin yang saya tangkap itu bahwa kita perlu untuk mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita ya, dalam praktek gitu. Jadi kita nggak perlu maksudnya firman Tuhan yang canggih-canggih ya, tapi bisa nggak kita apply firman Tuhan yang sederhana itu dalam kehidupan kita gitu. Ya itu aja dari saya. Thank you Mel untuk. Thank you Pastor Bill. Iya. Thank you. Amin. Itu Irwan, selamat datang, selamat ketemu. Mengaplikan firman dalam hidup itu yang terpenting di dalam pelajaran-pelajaran Bible study. Siapa lagi? Oh, ada satu lagi. Saya satu lagi. Silakan. Sehat Irwan, puji Tuhan Irwan sehat. Ya, silakan Pak Sulio. Iya. Waktu orang-orang ngambil batu ya, orang-orang kan mau ngerajam, itu kira-kira suasananya gimana? Pasti panas kan ya? Pasti panas. Maksudnya tuh orang panas, tapi Tuhan itu bisa merubah atau dia menjawab dengan lembut. Dia tidak terpancing dengan emosi. Tuhan Yesus tuh benar-benar nggak emosi pada saat itu. Bahkan dia lembut, dia jawabnya lembut. Nah, itu yang kita perlu belajar dari Tuhan. Saya juga kalau orang misalnya kayak tadi Melanie bilang dalam kesaksiannya, waktu baca langsung kayak gemetar ya. Itu kejiwaan kita. Kejiwaan kita tuh pasti kita terpancing emosi atau kesal atau hurt tuh emosi. Tapi di sini Tuhan Yesus jawabnya dengan lembut sekali. Apakah maksudnya itu tadi di dalam Yohanes 10 apa dia katakan tadi? Bentar ya, Yohanes 10. Apa yang menyebabkan kamu melempari aku? Ya kan, dia bertanya tapi dia nggak emosi. Dia memberikan jawaban-jawaban itu nggak ada emosi. Kalau saya baca ya ayat 30 ya. Ya itu aja. Maksud saya menambahkan bahwa Tuhan Yesus jawab dengan lembut gitu. Itu aja. Terima kasih. Ya, saya cuma mau tambahin tadi yang Pak Suryo ngomong, saya pernah baca bahwa kadang-kadang kita akan bertanya, kita ini kehidupan kita sudah dipimpin Roh Kudus atau belum? Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus atau enggak? Bukannya, kok dipimpin Roh Kudus kita jadi mighty, kita bisa nyembuhin orang, bisa apa, tapi yang penting itu diri kita sendiri. Kita bisa self-control atau enggak. Dengan penyerahan, karena kita surrender pada pimpinan Roh Kudus. Jadi bagaimana kita melihat orang sudah dipimpin Roh Kudus atau belum, itu dengan bagaimana reaksi mereka dalam menghadapi itu. Kalau kecaman orang, yang dilemparin batu sama orang, itu reaksinya gimana? Tapi kalau nggak dilemparin batu, semua orang sih bisa, very sweet, very nice. Tapi kalau yang dilemparin batu, reaksi kita bisa masih tetap self-control di bawah surrendering kepada Roh Kudus, itu baru yang namanya dipimpin oleh Roh Kudus.
That's good. Betul, betul. Ya, Saya tapi kita harus belajar ya. Kita, kayak saya mengalami juga waktu saya masih bujangan di Lampung. Ya, itulah seperti Melanie bilang, dilempar batu itu kata-kata. Dia mengatakan, gua baru ketemu Cina kayak begini. Itu saya kalau dibilang Cina, saya sakit hati saya. Memang saya orang Cina, ya, tapi saya nggak suka dibilang Cina gitu. Itu saya paling nggak suka. Itu di Lampung karena begini, saya bisnis ya, karena saya punya pabrik aki, setiap bulan dapat jatah dari pemerintah minyak tanah, ya, sekian ton gitu. Nah, minyak tanah itu dibawa oleh mobil minyak tanah gitu ya, disuplai ke kita, kita bayar ongkos untuk. Nah, setiap itu udah rutin, kita tahu sekian ton ini ada berapa, ada berapa drum gitu. Satu hari waktu dia masukin ke drum, saya bilang, nih kok kurang setengah drum ini gitu kan. Terus saya bilang, coba ini mobilnya mundurin ke yang jeglok begini ke belakang, supaya dia kan ke belakang. Saya naik ke mobil, saya pakai pagar, saya colok, masih ada gitu. Berarti dia mau tipu saya gitu. Saya bilang, saya suruh gini, diiniin lagi, keluar lagi setengah drum, ya, setengah drum berarti 100 liter. Terus dia nggak suka saya lakukan itu, dia udah ketahuan tipu. Itu dia bilang, saya baru ketemu Cina kayak begini. Di situ saya, aduh, sakit hati saya. Seperti Melanie bilang, itu ditimpuk batu sampai bet begitu. Lalu kebetulan saya waktu itu kejadian hari Senin. Hari Minggu saya habis diajak berburu dengan Brimob. Kita banyak kenal Brimob, marinir ya. Itu pistol masih di tangan saya. Belum saya pulangin. Langsung itu pistol saya keluarin, saya masuk ke warung, saya kokang, jegrek, masukin lagi, turun loh. Itu orang Lampung. Turun, tapi untung dia nggak turun. Saya udah kenal Tuhan sih, tapi memang kita sakit kalau udah kena begitu ya. Kita udah nggak ngelihat apa-apa. Turun loh, untung itulah Tuhan cegah dia nggak turun. Kalau dia turun, saya langsung tembak, udah pasti. Setelah kejadian itu baru saya sadar, kalau gue tembak dia mati, gue juga masuk penjara. Ya, baru kita sadar, ya kan, baru kita sadar kalau kejadian pun orang sepertinya seperti itu, ya, kita begitu kita terjadi baru kita sadar, kenapa ya gue lakukan itu. Nah, itulah kita memang manusia punya keterbatasan emosi, kita nggak bisa seperti Yesus, nggak bisa. Apalagi kayak kita orang-orang yang kayak saya baru kenal Tuhan. Waktu itu saya umur 20 something lah, 23, saya kenal Tuhan umur 21, sekitar 2 tahun baru saya datang ke gereja itu kejadiannya. Nah, saya ingat itu sampai sekarang, saya ingat kalau kejadian waktu itu, ya, setelah itu juga saya sadar kalau kejadian, aduh, gue masuk penjara. Itulah manusia ya, itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi lama kelamaan mungkin tahun kita belajar dari firman, kita dikuatkan, kita banyak contoh sono sini, kita lihat bahwa memang kita harus seperti Yesus. Ya, itulah yang saya berasa kita mengadakan Zoom ini supaya kita tuh sekarang ini sudah melupakan apa yang dahulu. Jadi yang saya maksud tuh setiap kelemahan dari kita itu masing-masing lain. Ya, memang ini Suyang ya bilang soal emosi, ini soal ini. Tapi yang penting itu kalau hal yang jelek, yang lalu-lalu, itu sebenarnya kalau udah sekarang kita mengenal Yesus, itu sudah dilupakan dan juga tidak dibesar-besarkan lagi. Sebab itu bahaya sekali. Saya merasa itu masih diingat-ingat, jadi kayaknya tuh kita seakan-akan ya, kayak kita mau kembali lagi ke sana. Itu hati-hati, sebabnya itu kita diganggu sama main kita. Wah, dulu gue bisa gini, gue bisa begini. Itu sebenarnya kita lupakan saja. Kita sudah diganti, kita menerima Tuhan, kita sudah dirubah 100%, atau berapa? No, ya 180 ya, ada yang bilang kalau 360 balik lagi. Iya, jadi 180. Itu aja lah yang kalau saya persen berasa. hanya 100%, maksimal tuh 100, nggak ada 100 lebih. Nggak, Persen itu kalau badan, 100. maksudnya kalau berbalik tuh, kok cerita balik badan itu 180 derajat. ya, kalau 360 balik lagi. 80 derajat, bukan persen. Ya, silakanlah siapa lagi Ya, yang punya. saya ini ada one point juga gitu ya. Bener nggak tahu, like you know. Saya ngelihat si orang Yahudi ini kan memang mengeraskan hati kayak gitu ya. Dia nganggap Yesus tuh cuma anak tukang kayu gitu ya. Mereka itu nggak melihat bahwa Yesus itu lahir dari benih Roh Kudus ya.
yang diberi Allah Bapa kita dalam kandungan Maria. Jadi itu mereka mungkin nggak dibutakan di situ, nggak melihat that he is given by the Holy Spirit gitu. Jadi makanya mereka nganggap terus dia itu anak orang tukang kayu. And because they live dalam ini hukum Taurat all the time, jadi ya itulah, jadi dibutakan gitu loh matanya dan hatinya. So that's what I see, like, karena mereka nggak melihat bahwa Tuhan Yesus lahir dari benih Roh Kudus gitu. And I like to add to that, Medi. Sebenarnya orang Yahudi itu juga bukan karena mereka nggak tahu, they know. Mereka kan ahli Taurat. Tapi mereka itu tidak mau menerima Percaya, untuk melepaskan keakuan mereka, kekuasaan mereka, power mereka, segala hal yang membuat mereka itu tenar, popular, berkuasa di masyarakat. Itu yang keduniawian itu mereka nggak mau lepaskan. So the question is, kita bisa melihat segalanya yang begini, tetapi sampai saat kita tidak dapat melepaskan yang menjadi idola kita atau menjadi fokus kehidupan kita, apakah itu popularitas, apakah itu kuasa atau whatever, it is going to fall into the same category. Jadi the thing is, leave all the earthly stuff away. Yes. To be holy, to be sanctified and holy, that you can continue, that you can be transformed. Jadi transformation is pekerjaan dua belah pihak rohani dan pihak jasmani, mind and soul. Everything has to work together. There is a transformation in progress, and it needs everybody to participate. Everybody. So in other words, everything has to be worked the same way. That is my opinion. Ya, saya mau tambahin dikit ya dari Tina sama Medi. Kalau misalnya Yesus itu dilahirkan benihnya dari Roh Kudus. Kalau orang Farisi nggak tahu, emang itu kan kita tahunya sekarang dari firman Tuhan. Tapi yang saya bilang tadi, yang Tina bilang, mereka itu bukan cuma tegar tengkuk, mereka juga mau posisinya, kekuasaannya hilang. Makanya mereka kayak gitu. Sebabnya mereka ahli Taurat, mereka tahu, makanya waktu Yesus dikubur kan dia pergi ke Pilatus, bilang, ini orang ngaku-ngaku bakal bangkit loh. Jadi jaga. Dan Pilatus memberikan, dijaga. Dan habis itu mereka tahu Yesus bangkit. Itu kan tahu ya. Kalau yang lain misalnya, mereka nggak ngerti nggak apa-apa. Tapi kebangkitan Yesus itu sesuatu yang nyata, fakta, dan nggak bisa diiniin lagi. Ya. Jadi, tapi walaupun mereka lihat itu, kok mereka kan mestinya, iyalah kalau salah, nggak percaya, apa. Tapi waktu ngeliat Yesus benar bangkit, padahal udah dijaga, udah semua, mestinya mereka itu malahan bertobat. Tapi kan mereka masih tetap nggak benar kan, malahan diumpetin, dibayarin, orang suruh ngomong gini, dan semuanya. Jadi emang sebetulnya nomor satu itu hati mereka ya, yang tadi dibilang. Mereka emang hati mereka itu juga yang mau mempunyai kekuasaan, sebab waktu itu kan mereka yang ceritanya jadi kepala imam, ketua imam, whatever lah, semua jabatan, dan ini juga semua. Jadi di situ mereka sebetulnya nggak bisa berdalih lagi. Sesudah Yesus bangkit tuh mereka sebab kan yang kalau orang bikin miracle, saya selalu ingat dulu orang cerita waktu Musa bilang ke Harun, oke, lempar tongkatnya di depan Firaun, jadi ular. Kan semua pada ketawa, oh mereka juga bisa bikin ular. Semua pada ngelempar, semua jadi ular juga kan. Tapi orang bilang, emang kalau kita berada sampai akhir dari pertemuan itu, kita ngelihat tongkatnya Tuhan makanin ular-ular. Yang si ini magiciannya, ya tukang sihirnya Firaun. Tapi kalau kita cuma berada, kita nggak sampai kelar, kita cuma ngelihat situ, emang kan kita bingung bahwa apa itu perbuatan miracle itu nggak sampai
bisa ditiru. Nah, makanya saya bilang kalau ini si orang Farisi ini kan mereka tuh masih mengalami, melihat bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan mereka tidak mau bertobat, itu udah benar-benar kita tahu ibaratnya mentality mereka, ininya mereka semua. Emang mereka tidak mau. You can see dari orang dunia sekarang ini, oh itu kebetulan aja. Itu kata kebetulan tuh it's always like, you know, even there is a miracle, you know, here on earth. Oh ya itu kebetulan aja. Jadi ya itu memang ya itulah hati yang tegar tengkuk. Tapi orang Farisi itu kan dia ahli Taurat. Theoretically dari Tuhan Yesus waktu habis bangkit kan berjalan ke Emmaus, ingat, dengan 2 orang. Dia kan bilang kepada 2 orang itu, menceritakan dari Taurat itu tentang dirinya. Jadi sudah ada tentang Tuhan Yesus itu ada dalam kitab Taurat, tapi mereka tetap nggak mau ngerti. Buktinya aja Nikodemus sama Yosef dari Arimatea itu kan mereka tuh bisa percaya kan, mereka lihat dari Alkitab, dari Taurat itu bahwa memang semua yang Tuhan Yesus bilang tuh betul, ada semua sebenar-benarnya kan. Tapi mereka memang menolak, makanya mereka tuh sebenarnya tahu, tapi kayak Medi bilang menolak gitu, dan karena menolak mereka tahu bahwa Tuhan Yesus betul, makanya mereka marah, mereka nggak bisa jawab lagi, ya udah lempar saja batu gitu. Seperti kayak saya bilang sekarang pun baik dalam politik, baik dalam segala hal itu kalau nggak setuju mereka kalah, ya begitulah, makanya ribut terus kan. Jadi sebenarnya kita juga belajar di sini bahwa sebenarnya kebenaran itu memang seringkali banyak orang yang jadi ribut gitu karena soal kebenaran. Makanya tadi siapa yang bilang ya, antara orang yang percaya dengan yang tidak percaya, tadi kan ada yang mention Melanie ya, bahwa itu keributan itu terjadi, ya itu begitu karena memang jadi problem gitu seringkali. Tapi sebenarnya orang Farisi itu karena sebagai ahli Taurat mereka tahu. Dan juga saya kebetulan ingat ini waktu Tuhan Yesus lahir, 3 orang Majus itu kan datang ke Herodes kan. Herodes itu nanya sama orang Farisi, di mana raja orang Yahudi itu? Mereka tahu, mereka bilang itu di Bethlehem, karena itu anak-anak kecil di Bethlehem dibunuh semua kan. Berarti orang Yahudi, orang Farisi itu tahu. Kalau enggak buat apa orang anak di bawah umur 2 tahun dibunuhin? Ya kan? Makanya saya lihat lagi Tuhan itu adilnya luar biasa. Gembala dikasih tahu, itu orang-orang biasa, orang Majus dikasih tahu, Herodes dikasih tahu, orang Farisi pun dikasih tahu, dan mereka masih menolak. Jadi keselamatan itu sebenarnya sudah dilemparkan kepada semua orang sebenarnya. Kalau saya mikir-mikir ini, iya benar, Tuhan tuh adil sekali. Yeah, so it's about making a choice. Yeah. It's a matter of the heart. Yeah. That's the bottom line, yeah. Jadi if you have a heart that is warm, that needs the nourishment that Jesus is giving you, you automatically will transform. But if your heart is so hard, filled with whatever, ya nggak bisa menerima. Jadi ya it's a choice. Everything is about choices. Kalau saya menilai itu orang Farisi itu sirik. Ya, dia pikir dia kan guru agama. Nah, sampai sekarang kan kita bilang orang Farisi adalah orang yang ini tentang agama. Dia merasa Yesus itu siapa sih gitu kan. Jadi dia sirik, dia tahu sebenarnya. Cuman dia nggak mau kalah lah istilahnya gitulah. Makanya dia lakukan seperti itu. Dia mau lempar batu. Udah kalah sebenarnya, pada hakikatnya dia kalah gitu. Tapi karena dilihat ini anak baru gede istilahnya gitu, anak tukang kayu, kok bisa ngalahin gue ini kan guru agama kan gitu. Jadi ada satu syirik dalam dirinya itu, nggak mau terkalahkan. Padahal nyatanya memang dia itu Yesus lebih baik dari dia gitu kan. Yesus memang Tuhan. Nah itu bagaimana caranya, ya udah pada akhirnya itu lempar batu aja gitu. Do you think di politik sekarang begitulah, politik juga kan begitu ya, yang mana memangnya benar-benar orang yang Farisi itu yang disebut di dalam Alkitab itu benar-benar orang baik?
bukan orang baik, guru-guru agama, orang Farisi Iya, itu. mereka orang guru, ya benar, guru agama. Tetapi kalau mereka udah tahu kenapa itu jadi kesalahan mereka adalah bahwa mereka itu tidak mau percaya. Tidak mau nerima, iya, Ya, karena dan sirik, salah ada satu rasa sirik. rasa sirik itu, Rasa sirik itu ya, rasa sirik nggak boleh itu adalah dikalahkan, sesuatu walaupun dia keduniawian. sebenarnya kalah gitu, nggak mau Nah, dikalahkan. jadi nggak boleh punya jealousy atau envy gitu. Itu kan udah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Orang Don't baik love belum it. orang baik belum tentu benar. Ya, betul. Oke, sekarang 12:11 memang tidak ada olahraga. Tadi sudah kasih pengumuman. Si Susi masih ada berasa kurang enak pinggulnya, jadi dia belum bisa. Tapi nggak apa-apa, saya bilang relax aja Susi. Tadi dia udah jalan muter-muter, saya lihat 10 kali ya kamu muter di ruangan itu. Supaya juga- lemes kakinya. Iya benar memang. Dan juga saya setelah mendengar Melani, saya melihat-lihat orang-orang di sini. Wow, ini banyak potensial semuanya. Nah, pada suatu hari saya bisa mendengar mungkin Ana Jo, Medi atau Cihong. Cihong itu juga. Siapa lagi di sini? Ya semua ini. Ya, saya Iya. bersyukur. Terima Kalau kasih. Tapi memang message yang pastor kita memberitahu, kalau kita baca ada poin 1, poin 2, ada poin 1000. Yang saya cari itu 1000. Jadi sebenarnya itu banyak isinya. Jadi ambil aja 1 atau 2 gitu. Dan juga Ingrid sama Alex, saya tuh kalau terima lagu-lagu, saya itu ikut nyanyi kalau lagi mempersiapkan. Ya. Saya senang itu lagu Indonesianya itu. Iya. Itu saya pernah kenal tuh lagu, tetapi ya biar gimana arti kata-kata tanpa Yesus ya. Semua itu selalu tanpa Yesus kita nggak sempurna. Terima kasih untuk semuanya itu. Ko Jadi Chong Wan lagi mau ngomong, Ko Chong Wan. Silakan. ya, saya tempo hari waktu onsite, saya lihat di screen ada itu mengenai Mazmur 85 terjemahan baru yang di atas screen. Lalu saya mencari tahu terjemahan baru yang mana, yang saya kepingin tahu Injil mana yang terjemahan baru. Lalu saya cari-cari, ternyata ada versi kedua dari Injil yang biasa kita dapat yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya. Dan saya cari-cari, saya bisa beli di Amazon. Jadi saya beli di Amazon dan saya banding-bandingkan mengenai versi pertama dan versi kedua, dan ada beberapa hal yang agak menarik. Saya ingin sampaikan yang cepat saja. Misalkan saja di Amsal 1 ayat 1 di kitab suci yang lama, yang versi yang pertama dikatakan Salomo bin Daud, dan itu diganti dengan putra Daud. Ya. Kemudian di Korintus 1 ayat 3, terjemahan dari Grace di Injil yang lama dikatakan sebagai kasih karunia. Tapi di terjemahan yang baru diganti dengan anugerah. Dan itu saya kira agak penting juga, oleh karena seluruhnya dari dulu kita selalu dengar kasih karunia, tapi dengan istilah baru itu anugerah. Dan saya kira dengan satu kata itu lebih nyata. Dan memang sudah lama itu dipakai. Ada pendeta kita punya anak namanya Nugraha. Jadi itu memang sudah grace itu adalah sama dengan Nugraha. Kemudian Yohanes 10 ayat 1 itu ada tulisan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, lalu disebut apa yang Yesus katakan. Dan tapi yang di Injil yang baru, di kitab suci yang baru, sesungguhnya itu ditaruh di muka. Sesungguhnya aku berkata. Dan itu ada bedanya. Kalau sesungguhnya itu di muka, berarti itu berlaku secara umum. Sedangkan kalau dikatakan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata gini-gini, itu berarti bahwa itu ditujukan pada orang yang ada di situ, menurut saya. Kemudian ada lagi di Mazmur 85 ayat 10 yang di dalam di screen itu
itu digunakan kata-kata takwa. Takwa itu adalah istilah Arab mengenai takut dengan Tuhan. Saya kira kalau seperti dengan grace itu dulunya 2 kata, tapi takwa itu adalah 1 kata yang menyatakan takut pada Tuhan. Saya kira kalau sudah diselami bahwa itu adalah 1 istilah takut pada Tuhan, itu saya kira baik juga. Seperti halnya dengan tadi itu grace itu dulunya 2 kata tapi jadi 1 kata, itu tapi memerlukan pengertian menyelami betul-betul apa itu takwa. Tapi itu memang sekarang belum lazim. Tapi kalau saya di tentara dulu dan sering ada ceramah mengenai agama dan sebagainya. Untuk orang Islam memang sering disebut mengenai takwa, takut pada Allah. Kemudian ada satu yang agak sedikit lucu sebetulnya di Keluaran 4 ayat 10 di kitab yang baru dikatakan maaf Tuhan, sesuatu hal yang sangat tidak pernah dengar. Ada orang yang bilang maaf Tuhan, jadi seperti halnya kalau kita kalau misalkan saja kita lihat pengemis dan tidak mau kasih uang, seringkali kita merasa kita berdosa. Padahal itu adalah maaf Tuhan, saya tidak bawa uang yang cocok untuk bisa diberikan, misalkan saja begitu. Jadi ada hal-hal yang interesting juga untuk mengenal bahwa maaf Tuhan itu adalah sesuatu yang pernyataan yang menurut saya tidak salah. Kemudian ya saya kira itu saja yang secara sepintas saya lihat ada hal-hal yang baru dalam terjemahan baru atau versi baru dari Injil yang Alkitab yang dicetak atau disebarkan oleh atau diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Itu aja yang saya ingin sampaikan untuk Thank you. Ya, terima kasih. Saya melihat ya kalau orang menyelidiki itu memang baik sekali kita menyelidiki Bible. Latar belakangnya bagaimana, itu penting juga. Ya, itu kalau ada kocongguan bisa begitu, itu satu talent yang bisa menggali mau apapun ya. Apapun yang bisa menolong itu bagus ya. Tapi memang perlu saya sendiri tidak menggali sampai ke belakang, sampai mendalam, sampai keluar air gitu. Kalau saya ingat tuh menggalinya sampai dia history, sampai semua dia mengetahui saya, terus terang tidak gitu. Tetapi memang penting sekali kita semua di sini untuk lebih lagi mempelajari Bible. Jadi kalau ada kata-kata yang lain, kita juga bisa tahu, ini benar apa enggak. Itu cuman itu aja. Sekarang banyak versi memang bagus. Saya juga melihat menolong sekali semuanya itu. Ya, Kocongwan, saya juga ngecek itu di Amazon. Saya ngelihat harganya mahal. Jadi waktu saya beli di Amazon harganya 56. Itu yang paperback. It's not mahal sekali. Tapi kalau yang tebal, yang bagus, itu memang 178 atau berapa. Ya. Wow, Hanya that's a lot of money. yang saya beli kertasnya sangat tipis sampai saya bilang mirip kayak zaman dulu orang bikin rokok itu. Pantas saya ngeliat yang tebal kalau gitu. Oke. Ini sama. Yang saya heran adalah saya beli Bible bahasa Inggris yang dipakai di gereja kami dari New Revised Standard Bible itu itunya tebal. Kertasnya. Dan kelihatannya Lembaga Alkitab Indonesia itu mempunyai percetakan sendiri. Kalau yang saya beli dari untuk Bible yang kita pakai itu saya lihat printed in China. Agak aneh. Tapi kalau di Bible yang dari Indonesia agaknya itu Lembaga Alkitab Indonesia punya percetakan. Kebayangkan berapa juta Bible yang harus dicetak, maka it's worthwhile to have a good printer. Itu yang saya pikir.
Itu ada yang saya ingin sampaikan. Ya, Untuk ya baguslah. Kita bisa berfellowship juga di sini. Kita berterima kasih. Cuman kita masih juga 12.24 yang saya lihat jamnya di sini. Ada yang masih mau nambahkan? Kalau tidak, ya kita terima kasih kepada semua. Oke, kalau gitu kita sudah selesai. Thank you, Coach Steve. Thank you, Inge. Thank you, Melanie, untuk sharingnya. Ya, mari kita tutup dalam doa. Sharingnya sangat bagus ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini di Roma 12 ayat 17. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu kembali mengingatkan kami, mengajar kami, membimbing kami. Biarlah kami selalu mengingat firman-Mu untuk dipakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami mengenal Engkau lebih lagi. Karena kasih setiamu untuk selama-lamanya, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Thank you. Ya, tentu saya akan hitung 1, 2, 3. Amin.